Yang biasanya minta dibantu jasa apa aja yang paling banyak sekarang ini? Jadi kita banyak banget itu bantu sebenarnya new business ya atau pengusaha baru dan rata-rata klien-klien kita juga banyak di daerah gitu. Jadi kita kayak connecting antara klien-klien atau UKM di daerah sama freelancer juga yang nggak cuma di Jakarta aja. Oke, tapi ngomong-ngomong Ryan ini sendiri lulusan apa sih? Saya itu sebenarnya insinyur. Background saya itu teknik elektro. Nah, tapi sebelum melahirkan atau menginisiasi kelahiran 1000.com pernah bekerja di mana? Saya pernah bekerja di Amerika, dulu di LA selama setahun. Terus ada krisis yang lumayan besar di Amerika. Itu kita bilang housing krisis, akhirnya saya harus balik ke Indonesia. Dan di Indonesia itu aku sempat kerja di data center ya sebagai network engineer. Dan abis itu aku aku pindah ke satu perusahaan fast food chain ya. Dan di situ sekitar 3 sampai 4 tahun. Banyak hal yang saya pengen initiate, pengen mulai, tapi itu tidak dapat. Terus? Jadi aku ngerasa kayaknya kalau saya mau mulai ide ini, saya harus keluar dari company. Saya sempat tuh waktu itu sampai 1 sampai 2 tahun yang saya lakukan itu cuma pitching idea. Tapi nggak pernah bisa ngeeksekusiin idenya. Jadi nekat keluar dari company ya langsung buat 1000. Oke, jadi callingnya tuh kuat sekali ya untuk memulai sesuatu yang menurut Ryan ini akan lebih banyak manfaatnya buat masyarakat kita untuk mengurangi pengangguran tadi. Ini idenya kan waktu 1000.com ya? Betul banget. Jadi ada 2 yang jadi triggernya. Pertama itu adalah memang pas saya balik Indonesia, saya ngelihat tingkat pengangguran yang sangat tinggi ya. Dan kedua, pas saya di Amerika, saya sempat ke daerah tech company di Amerika dan saya Di Silicon Valley. Saya masuk company visit. Company ini handle 100.000 B2B client. Dan yang saya paling kaget, di dalam company ini cuma ada 15 orang. Oke, apa yang membuat Ryan kaget dan kemudian terinspirasi? Jadi saya selalu dari dulu itu ngerasa kalau saya punya one day punya satu company itu saya nggak mau terlalu banyak orang. Ya karena terlalu banyak orang itu juga akhirnya banyak headache-nya juga. Tapi saya mau bantu banyak orang. Kalau di 1000.com ini, itu di seluruh Indonesia ada freelancer yang menawarkan jasa di sini? Betul. Jadi freelancer kita itu banyak di Jakarta ya. Top 5-nya itu ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya sama Medan. Gitu. Jadi itu tidak centralized ke satu tempat aja. Nah, kalau di 1000.com, apakah ada pesanan dari luar negeri? Kalau di 1000.com itu sekitar 3-5% klien kita itu dari luar negeri. Oh, Mas Andi. jadi ada itu ya? Betul. Mereka minta apa itu biasanya? Dibuatkan apa atau jasa apa yang mereka butuhkan? Ada investment company dari New York, dia minta dibuatkan dia punya video company profile. Gitu dan aku percaya maksudnya di negara-negara yang lain juga ada ya kayak di Eropa dan aku percaya banget sebenarnya talent Indonesia tuh bagus-bagus. Kualitasnya itu nggak kalah sama talent luar negeri. Yang kurang itu kesempatannya dan aksesnya supaya bisa tap in ke market luar negeri. Gitu makanya goalnya sama visinya 1000 ke depan ya ditambah plus 1 lagi itu adalah gimana buka pintu sama akses talent Indonesia ya ke luar negeri. Dan jadi freelancer itu nggak bisa cuma kita jago eksekusi aja atau jago gambar, misalnya jago desain, jago programming, nggak bisa. Ya harus ngerti juga gimana cara communicate sama merekanya. Gimana cara baca suasana sama manage expectation mereka. Wah, jadi kalau joke-nya dulu kan ada anak yang dimarahin sama orang tua karena di kamar terus kan. Ini anak kamu tuh, ayo keluar kerja gitu kan. Ibu, aku lagi kerja. Kerja apa? Di kamar terus main komputer terus gitu kan. Tak tahu dia punya penghasilan.
Itu dulu. Sekarang orang udah tahu di rumah pun kita bisa bekerja dan menghasilkan uang ya. Nah salah satunya ya menawarkan jasa ke 1000.com tadi ya. Ayah saya satu-satunya yang datang ke saya, kamu udah keluar dari company lama, kenapa cuma kasih 8 bulan untuk ini? Be persistent, saya masih ingat kata-katanya dia.